Nextnya itu ada demo nih untuk aplikasinya. Saya coba ya. Ya, nah ini dia. Saya coba demokan ya. Biar lebih ada gambaran mengenai produk kita. Produk Knap 27. Jadi di sini nih layar utamanya Hagrid Domba 7AN. Di pojok sebelah kiri banget ini ada panel-panel untuk saya sebutnya quick shortcut. Jadi nanti ada saya coba demokan. Lalu di panel kanan atas itu ada panel project. Panel project itu isinya sama kayak pada Hagrid Data Engineering, dia isinya project-project atau workflow yang bisa kita buka gitu. Contoh kita buka. Atau kita buka satu lagi. Ya, seperti itu. Lalu di panel bawahnya ada operator di sini. Operator. Jadi kita bisa lihat tree-nya operator. Di sini ada 11 segmen. Mulai dari I/O sampai text mining dia. Ada banyak lah, kita bisa baca sendiri ya sini. Saya coba jelaskan satu-satu nih. Untuk I/O itu input output, dia ada bisa baca dari Hive, bisa baca dari CSV, bisa dari Solr, ataupun dia baca formatnya JSON gitu. Lalu ada juga data generator, ini mungkin untuk keperluan data statistik atau data scientist itu mereka kadang-kadang butuh menggenerate data acak untuk mensimulasikan data yang sedikit, misalkan data yang terlalu sedikit itu bisa kurang bagus untuk dipakai gitu. Jadi biasanya kita mensimulasikan juga data-data yang tipikalnya sama gitu. Jadi punya pola-pola tertentu. Istilahnya kita punya suatu distribusi gitu. Nah di statistik itu ada beberapa distribusi yang sering dipakai, mungkin kayak distribusi normal, distribusi Poisson, uniform, gamma gitu, itu istilah-istilahnya. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa ditanyakan nanti kayak gimana bentuk distribusinya gitu. Lalu di bawahnya ada row aggregation, coba saya buka ya. Sini ya, untuk agregasinya nggak terlalu banyak dia. Dia ada basic statistik, ada persental sama cardinal gitu. Saya coba buka sedikit mengenai basic statistik di sini. Tinggal di drag drop, kita hubungkan sama kayak pada Hagrid Data Engineering. Kalau kita buka di sini ada beberapa statistik yang bisa kita pakai gitu. Mungkin sebagian udah cukup umum dipakai gitu, kayak max, min, apalagi average gitu, atau standar deviasi. Nah, di sini ada beberapa tambahan untuk statistik yang nggak ada di data engineering gitu. Seperti misalkan kurtosis, ada skewness gitu, ada sum estimated. Ini menggunakan statistik semua, jadi dia nggak ini sih, agak berbeda. Kalau skewness itu biasanya kita melihat data itu dia apa ya istilahnya ya. Kalau kita melihat histogram suatu data atau data itu diplotkan gitu ya. Nah, skewness itu menunjukkan kemiringan dari si data itu. Nanti kalau kita masuk ke bagian visualisasi, kita bisa melihat bagaimana si skewness ini bentuknya gitu. Kalau kurtosis itu lebih banyak digambarkan sebagai kelancipan data. Jadi kalau dia makin lancip, makin tinggi kurtosisnya biasanya. Ya, itu cuman itu statistik banget lah ya. Kayak di sini. Selanjutnya ada ini kolom transformation dan row transformation 2 ini untuk preprocessing yang ada di Hagrid AM gitu ya. Mungkin sudah ada di Hagrid yang biasa, cuman ini ya sekedar membantu data scientist saja kalau memang membutuhkan gitu. Sebagai contoh butuh
ini ada di Revit Field, misalkan butuh hitung-hitungan ya antar kolom kayak gimana. Jadi kita pengen menambahkan jumlah dari 2 kolom, atau kita pengen kolom itu dikurangi sesuatu, ditambah sesuatu, ada if-nya gitu. Itu semua bisa di Revit Field gitu. Lalu di sini juga mungkin ada join, ada reference, ada Cartesian. Cartesian itu sebenarnya cross join, jadi dia mix, jadi gimana ya, kayak join cuman dia menggenerate semua kemungkinan pasangan, itu namanya Cartesian. Lalu yang belum ada mungkin di HGRTE itu atau di HGRT Engineer itu normalize dan denormalize itu. Jadi normalize itu gunanya untuk mengubah suatu suatu data yang dari sehingga dia punya range-nya tertentu gitu. Pada biasanya sih kita menormaliskan range jadi 0 sampai 1 gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau di machine learning itu kita sering juga menggunakan istilahnya distance gitu atau similarity. Dan bayangkan kalau datanya satu tipikalnya dia juta-jutaan, satu lagi 0,0 lah gitu, 0,0 gitu. Nah itu kalau dicari di distance-nya itu nggak balance dia. Nah itu harus dinormalkan keduanya biar punya istilahnya punya tipikal distance yang sama gitu. Jadi ini normalis untuk itu tujuannya. Kalau di normalis ya kebalikannya dia untuk balikin lagi ke range yang semulanya gitu. Lalu di sini juga ada categorize, ada dekategorize juga. Nah, kalau categorize dia tujuannya mengubah data yang tipikalnya string atau teks itu ya menjadi number ya. Jadi misalkan kalau laki-laki jadi 1, perempuan jadi 2, atau laki-laki 2, perempuan 1 gitu. Seperti itu. Lalu ya ini sisanya sama aja sih. Lalu ada data binding. Data binding itu prosesnya lebih mudah kalau kita bayangkan dia sebagai kayak melihat histogram gitu. Jadi kita mau melihat bagaimana data itu dikelompok-kelompokkan ke dalam suatu range gitu. Misalkan lah, paling gampang kita ambil contoh, kita pengen mengelompokkan tinggi badan jadi 3. Tinggi badan pendek, sedang, sama tinggi gitu. Nah itu kita bisa menggunakan data binding. Kita bisa kasih ukuran nih. Kalau di bawah 140 pendek, kalau 140 sampai 180 sedang, lebih dari 180 dia tinggi gitu. Itu bisa dikategorikan dengan menggunakan data binding gitu. Ya selanjutnya untuk row transformation ini lebih umum lagi justru ya, lebih umum lagi. Ada row filter, ada distinct gitu, ada sort, ada top bottom gitu, kayak top itu ngambil sekian n paling atas gitu, ada union, ada intersection gitu. Nah ini mungkin umum semua sih, cuman mungkin ada yang menarik juga nih, kayak random split. Apa sih random split? Jadi random split itu di statistik itu dipakai untuk supervised data. Jadi kan kita tadi udah belajar supervised learning. Jadi kita di awal tadi udah sedikit menyinggung mengenai supervised learning dan unsupervised learning. Nah, si supervised learning itu dia perlu istilahnya kita perlu membagi data itu menjadi 2 bagian atau 2 partisi gitu istilahnya. Nah, partisi pertama disebutnya partisi training data, training set. Partisi kedua disebutnya dengan test set atau dia jadi gunanya saat kita melakukan modeling di modeling, contohnya sebagai contoh kita menggunakan decision tree gitu untuk melakukan training gitu. Kita harus melakukan testing juga untuk menguji apakah model yang kita udah bikin itu cukup baik atau enggak. Kenapa dipisah? Kenapa nggak pakai data yang sama aja untuk melakukan testing gitu? Nah itu karena itu bakal jadi ambigu gitu. Soalnya kita testing dan training dan testing itu menggunakan data yang sama itu menjadi bias gitu istilahnya. Sama kayak ya jadinya terlalu tight itu ke model yang udah kita yang kita training gitu. Sebenarnya model yang bagus itu model yang fleksibel, artinya dia saat ada perubahan sedikit terhadap data,
model itu masih bisa mempertahankan polanya gitu. Sedangkan kalau dia terlalu tight atau terlalu istilahnya overfit, dia begitu ada perubahan data sedikit aja, modelnya udah nggak cocok lagi, udah nggak balance lagi dia. Nah, ini bisa menyebabkan modelnya harus di-create secara berulang-ulang gitu. Itu menghabiskan apa ya istilahnya, menghabiskan waktu dan usaha ya sih. Lalu di sini apalagi nih ada sampling nih. Sampling di sini beda dengan sampling biasa. Ada namanya stratified sampling itu, stratified sampling atau bahasa Indonesianya sampling dengan data berstrata gitu. Nah, sampling data dengan data berstrata ini adalah sampling yang mempertahankan rasio dari suatu data. Sebagai contoh, kalau kita ambil sampling yang nggak balance itu ya, anggaplah kita survei gitu, katakan 70% laki-laki, 30% perempuan nih data yang kita kumpulkan. Nah, begitu kita mau training, kita pengen mempertahankan rasio itu. Karena mungkin datanya sangat banyak, cuman ternyata nggak balance, dan tetap kita pengen pertahankan si rasio itu, kita bisa menggunakan stratified sampling. Nah, bagaimana kalau kita pengen mempertahankan itu? Nah, di sini ada namanya balance group. Jadi kalau balance group, kebalikannya dari si stratified sampling tadi. Dia bakal bikin kedua kubu tadi jadi lebih balance gitu. Entah itu di super sampling atau itu di under sampling. Seperti lagi kalau super sampling, data yang sedikit itu biasa diduplikasi. Kalau under sampling itu datanya paling banyak justru dipotong ya, di-cut. Seperti itu. Lalu di sini ada visualisasi juga. Kita mungkin masih baru, ini visualisasi baru dibikin beberapa bulan sebelum, ya baru beberapa bulan gitu. Nanti kita melihat ini apa aja sih visualisasi yang ada. Lalu di sini ada bagian utama dari si Hagrid Analytics, yaitu mengenai machine learning gitu. Di sini ada classification, ada recommendation, clustering, dimension reduction, ada evaluator, dan text mining. Jadi si machine learning itu pokoknya di sini gitu. Nah, di sini untuk klasifikasi sendiri, kayak klasifikasi itu seperti saya sebutin di awal, dia tergolong sama istilahnya supervised learning dia. Ini ada model-modelnya, ada ya berbagai model, ada SVM, ada naive Bayes, ada random forest itu, ada logistik. Itu semua classification. Nah, sisanya regression beneran, regression, linear regression, masuk rich juga itu termasuknya regression dia tipikalnya. Lalu ada recommendation gitu. Recommendation itu kayak contoh kita yang paling sering mungkin kita kalau kita belanja gitu, belanja online, kita melihat ada rekomendasi dari mesinnya. Nah, itu ulahnya sih mesin recommendation ini, dia sistem recommendation. Jadi ada dua tipikal sih untuk rekomendasi itu, biasanya yang implicit dan explicit itu. Jadi kalau explicit itu dia user sudah memberikan rating gitu, misalkan dia suka film ini, dia nggak suka film itu, dia suka produk ini, dia nggak suka produk itu gitu. Dia memberikan rating gitu. Nah, kalau yang implicit justru enggak, kita melihatnya dari view-nya aja. Oh, ternyata usernya sering tipikalnya klik yang murah-murah aja nih produknya, berarti rekomendasi berikutnya adalah produk yang harganya juga murah gitu. Itu bisa seperti itu. Lalu di sini ada clustering. Clustering itu segmentasi. Lalu ada dimension reduction. Jadi di machine learning itu selain masalah datanya banyak, dimensinya juga banyak. Jadi dimensi itu jumlah kolom atau jumlah field itu. Nah, itu jadi masalah karena kadang-kadang kolom itu field itu ya sebetulnya bisa jadi nggak penting sama sekali gitu. Nah, itu harus di reduction. Jadi kita memilih kolom-kolom mana aja yang penting yang untuk diolah gitu. Itu ada macam-macam sih. Ada yang pakai istilahnya information gain, ada yang pakai gini indeksnya, ada yang kita cari korelasinya gitu.
Ada juga yang menggunakan istilahnya PCA di sini. PCA itu kita mereduksinya secara matematis. Jadi dia tetap mempertahankan tetap mempertahankan datanya itu sendiri. Jadi informasi dalam data itu dengan memproyeksikan si data itu ke data lainnya. Ya seperti itulah. Lalu sini ada evaluator. Ini untuk mengevaluasi klasifikasi ataupun regresi. Yang terakhir ada text mining di sini. Tadi di sepanjang ini masih sebagian fitur dari Hagrid 247 itu. Masih sebagian aduh. Nah, kita eksplorasi lagi. Di sini ada fitur selanjutnya, ada data manajemen namanya. Jadi data manajemen adalah data viewer atau data browser untuk Hive. Jadi di sini kita bisa melihat data-data yang ada di Hive. Sebagai contoh kita buka satu aja. Kita cari di sini aja. Ya. Di sini kita bisa lihat di sebelah kanannya kita bisa query datanya gitu menggunakan SQL yang kita biasa pakai. Kita bisa import data juga dari CSV. Kalau ada gitu kita bisa nambahkan tipe. Ya ini nambah field atau tipenya apa. Ini filenya apa, separatornya apa. Dan gitu quote-nya pakai apa gitu. Semua bisa di sini. Ini membantu aja kita untuk masukin data ke dalam Hive gitu. Jadi ini fitur Hagrid AN data management. Lalu ada job management. Jadi untuk setiap job yang kita run di sini ada run workflow. Jadi kalau udah betul dia ntar nyala run workflow-nya. Kita bisa run ntar muncul di job management ini gitu. Entah dia sukses atau dia kill, dia nggak sukses gitu. Ini bisa kelihatan di sini. Jadi startnya kapan, finishnya kapan. Lalu selanjutnya ada HDFS browser. Di sini kita bisa browsing HDFS gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering pakai yang versi konsolnya gitu ya. Adobe FS NLS atau MinGet atau MinPut. Nah, di sini ada versi yang ininya sih, versi webnya. Jadi lebih gampang. Mau download, mau upload, bisa lewat sini. Saya contoh mana ya. Yang boleh dibuka yang satu deh. Nah ini sebagai contoh CSV kita buka. Jadi kita bisa ngeliat datanya juga. Enggak semua data sih, justru kalau datanya besar dia nggak bakal tampil semua di sini. Ini cuman sebagian kecil aja dari data yang kita sampling. Aku potong ke bawahnya. Di sini juga kita bisa download itu kalau kita butuh, ada download. Ataupun kita mau upload ke sini gitu, kita bisa upload juga. Lalu selanjutnya ada visualisasi manager. Di sini ada visualisasi manager, kita bisa ngelihat macam-macam jenis visualisasi yang bisa digenerate sama Hagrid 247 apa ya? Coba kita buat satu deh. Ini sebetulnya mungkin apa ya? Ini histogram, istilahnya histogram. Jadi bar batang, cuman dia si ke atas itu jumlah data gitu. Jadi jumlah data. Bahwa kalau makin tinggi artinya makin banyak jumlah data di segmen itu. Kalau dalam hal ini kita mengukur misalkan kadar alkohol dalam satu minuman gitu. Jadi mulai dari 11 sampai sekian persen dari
15 sampai sekian 15%. Nah ini sih. Ini jenisnya. Data profile. Lalu ini ada data profiling. Jadi data profiling itu kita ngelihat datanya seperti apa polanya distribusinya. Jadi kelihatan di sini. Ini penting untuk data scientist karena kita bisa melihat apakah datanya dia punya nol atau enggak, bisa kita cek. Yang kedua kita ngelihat distribusi datanya, dia termasuknya normal atau enggak. Jadi kalau yang normal itu biasanya bentuk kayak gini, dia simetris dan dia nggak terlalu cepat naik ke atasnya. Dia normal, ini normal. Nah, contoh yang anormal seperti ini, dia punya skew, dia skew ke kiri. Kalau skew ke kiri ini datanya biasanya nggak simetris. Jadi biasanya beberapa metode nggak cocok. Ya, sebelah kanan ini ada namanya box plot. Box plot ini sebenarnya penggambaran dari histogram ini, cuman digambarkan dalam bentuk yang lebih simpel lagi. Jadi kalau kita di sini mungkin agak rumit, di sini lebih simpel justru. Jadi kita melihat garis dan kotak. Sini ada garis dan kotak. Kotak itu menggambarkan 50% data yang paling banyak, masalah. Nah, sini. Ini maksimumnya, ini minimumnya. Dan garis ini menunjukkan mediannya atau nilai 50%-nya. Seperti itu. Dan kalau ada titik-titik kayak gini, titik di luar ini artinya dia punya nilai outlier gitu. Jadi nilai yang aneh sendiri gitu biasanya. Jadi ini seperti outlier, dia ada di luar gitu.